Salam blender Indonesia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam blender Indonesia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sore hari yang berbahagia ini, izinkan The Brondol untuk menjelaskan kembali lagi salah satu dan menjawab pertanyaan Pak petani yang menanyakan bicara tentang racun bakar atau dikenal namanya racun hijau atau racun biru, atau yang dikenal dengan menggunakan bahan aktif adalah paraquat diklorida ini. Yaitu ada kemasan, beberapa kemasan. Ini curhatannya adalah, kenapa Pak Pendi saya beli racun hijau ini kok kemampuan membunuhnya itu kok membunuh tentang gulmanya ini kok beda-beda ya. Kemarin saya beli memang agak murah sih dibandingkan yang biasa dengan menggunakan paraquat diklorida, namun kok hasilnya tidak seperti biasanya. Satu hal yang ingin saya sampaikan dari sore hari yang berbahagia ini, bahwa paraquat diklorida memang salah satu bahan aktif yang digunakan untuk herbisida yang merupakan herbisida terbatas. Pada prinsipnya perusahaan yang bergabung dengan ISPO ataupun RSPO tidak boleh menggunakan paraquat diklorida ini. Dilalah ini ada juga, karena saya kerja di sebuah perusahaan dan ini ada salah satu sampel yang dikirimkan salah satu teman saya. Kita akan membicarakan tentang paraquat diklorida. Paraquat diklorida atau racun bakar ini adalah digunakan rata-rata gulma dalam bentuk yang lunak dan dia adalah berdaun lebar. Tidak bisa digunakan untuk daun-daun berdaun sempit seperti lalang dan sebagainya. Teki-tekian itu nggak bisa, karena bahwa paraquat diklorida ini adalah bersifat kontak. Setiap yang disemprot dengan menggunakan larutan ini dengan konsentrasi tertentu, maka dia akan mati, dia akan pecah selnya. Misalnya daun ini kena paraquat diklorida larutan yang disemprotkan, maka dia akan pecah selnya yang akan seperti seolah-olah membakar atau rata-rata coklat dan mengering, mati, karena memang klorofilnya akan hancur. Nah, kok beda-beda ya Pak Pendi? Nah, yang ingin saya kenalkan bahwa paraquat diklorida atau racun bakar ini memiliki yang harus diperhatikan adalah, misalnya kita membeli paraquat diklorida itu kita baca dulu paraquat diklorida berapa gram per liternya. Artinya semakin tinggi angkanya ini maka semakin kental. Artinya bahwa daya bunuhnya akan semakin kuat. Namun semakin rendah angkanya, misalnya ini paraquat diklorida 328 gram per liter. Artinya kalau kita gunakan ini cairannya akan lebih kental ini, sehingga daya membunuhnya akan lebih kuat. Lah, namun yang harus diperhatikan ini adalah bahan aktif yang relatif relatif harus orang yang nyemprotnya harusnya biasanya sudah terlatih. Karena kalau kita menggunakan paraquat diklorida ini adalah pestisida terbatas yang harusnya orang yang menggunakan sudah terlatih dahulu. Ini harus kita garis bawahi. Sehingga ada juga paraquat diklorida 328 gram per liter. Ada juga misalnya ini ada merek Raja Berantas, paraquat diklorida 200 gram per liter. Ada juga yang nanti paraquat diklorida dengan dengan kandungannya adalah cuma 130 gram per liternya. Sehingga memang ketika konsentrasi ataupun jumlah banyaknya paraquat diklorida di dalam salah satu kemasan herbisida ini, maka akan relatif kuat untuk membunuh gulmanya, terutama berdaun lebar dan agak lunak. Sekali lagi, berdaun lebar dan lunak. Karena kalau kita ngomongin paraquat diklorida ini untuk gulma berdaun sempit atau bahkan teki-tekian, maka kita ngomongin nonsen, itu tidak akan pernah mati. Nah, mungkin dia akan kebakar, nanti tumbuh lagi dengan relatif lebih hijau. Sehingga memang ini digunakan untuk gulma yang berdaun lebar dan berdaun lebar dan lunak. Dan sekali lagi, kalau mau membeli, kalau misalnya paraquat diklorida 328 gram per liter, maka penggunaan per capnya relatif lebih sedikit dibandingkan 200, apalagi yang 130 gitu. Sehingga biasanya Bapak Ibu semua atau para petani dan para planter semuanya yang biasa menggunakan racun bakar ini, ketika menggunakan yang 200 gram per liter ataupun 328, kok beli yang 130, ya jelas kemampuan matinya pasti akan beda. Apalagi penggunaan herbisidanya misalnya biasanya pakai 0,4% atau 60 cc per capnya, maka beda-beda. 130 gram per liter kemudian ditambah atau 200 gram per liter dan 328, kemampuan membunuhnya beda-beda. Dan satu lagi, paraquat diklorida ini biasanya dicampur dengan menggunakan metil metsulfuron
untuk membunuh anak-anak kayu, misalnya ada melastoma atau dikenal namanya senduduk yang dia berkayu, kalau disemprot menggunakan paraquat-diklorida tidak akan mampu. Sekali lagi, paraquat-diklorida untuk yang berkayu karena dia kayu agak keras, dia sistemik yang sistem membunuhnya itu harus sistemik, maka dia harus ditambah dengan metilmetsulfuron. Perbandingannya adalah 1/16. Misalnya semakin banyak anak kayunya maka bisa 1/10. 1/10 artinya begini. Kalau misalnya kita menggunakan 80 cc ini, maka metilmetsulfurannya adalah 1/10-nya, misalnya 8 gram, misalnya seperti itu. Itu yang bisa saya jelaskan pada kesempatan di sore hari ini. Intinya gini, ketika Bapak Ibu semuanya membeli paraquat-diklorida ini, maka perhatikan angkanya ini. Kalau kita nggak perhatikan angka ini, biasanya pakai 328, misalnya menggunakan 60 cc per cap, ditambah kok disemprotkan biasanya mati apa ini mantap. Begitu walaupun pakis, tapi kalau misalnya 130 gram per liter sama-sama menggunakan misalnya 60 cc per capnya, ya beda. Kemampuan membunuhnya itu sangat ditentukan konsentrasi paraquat-diklorida ini di dalam kemasan ininya. Sehingga harus baca dulu. Dan sekali lagi, ketika piringan menggunakan kalau saya pribadi kalau mau menggunakan paraquat-diklorida ini sangat tidak dianjurkan untuk piringan sebenarnya. Karena bahwa paraquat-diklorida ini kemampuan memecah selnya itu kuat banget. Begitu dia disemprotkan, apalagi konsentrasi lebih daripada 100, sampai dia netes saja, tes di dalam piringan kita, maka akar serap yang dekat dengan yang nonjol ke tanah, permukaan tanah, ketika kena dini, maka ya jelas musnah. Dia akan pecah selnya. Ini harus kita perhatikan baik-baik untuk penggunaan paraquat-diklorida. Dan ingat bahwa paraquat-diklorida adalah termasuk pestisida terbatas. Penggunanya tidak bisa main-main. Begitu terhirup apapun tertelan sama kita, maka harus segera diobati, harus segera harus istirahat, dan kita harus benar-benar menjaganya, karena bahwa ini salah satu pestisida yang kalau untuk perusahaan tidak boleh digunakan kembali untuk perusahaan, apalagi perusahaan yang sudah bergabung dengan ISPO atau RSPO. Mungkin itu aja dulu yang dapat saya sampaikan pada kesempatan hari ini. Benang merahnya, ingat, beli paraquat-diklorida atau racun bakar atau racun biru adalah perhatikan angka berapa gram per liternya. Semakin besar angkanya, berarti kemampuan membunuhnya semakin besar. Semakin kecil angkanya, maka kemampuan membunuh gulma yang akan sasaran yang mau kita semprot adalah semakin kecil. Dan sehingga penggunaannya berbeda-beda antara paraquat-diklorida 328, 200 gram per liter, dan 130 itu berbeda-beda penggunaannya. Mungkin itu aja dulu yang dapat saya sampaikan di kesempatan di sore hari yang berbahagia ini. Agak panas. Terima kasih, dan semoga Allah melimpahkan jalan rezeki yang halal dan tidak disangka-sangka, dan mendekap kita dengan kesehatan dan melancarkan jalan rezeki yang halal. Terima kasih. Salam sehat bagi kita semua. Salam Planter Indonesia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.